Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahasa yang agak kesal tapi intonasinya belum tinggi. Ya, kalau anak ayah juga bilang apa? Jangan begitu. Itu sudah mulai suhtun. Kita sudah tidak sukanya sudah lebih tinggi daripada kuruhun. Nah, baik kuruhun ataupun suhtun ya, sepanjang yang saya ketahui ini masih diperbolehkan. Tetapi tangga yang ketiga kemarahan itu adalah disebut dengan ghadab atau ghadbun, marah. Nah, marah ini ya dia tidak suka mendengar, melihat ya, mendengar ucapan, melihat perbuatan orang lain. Tetapi ketidaksukaannya levelnya sudah naik. Yang ciri-ciri orang disebut dengan marah itu adalah ketika nadanya udah mulai naik. Saya bilang juga apa? Makanya jangan begitu. Saya tuh gak suka kalau gitu. Sudah mulai ada nada yang tinggi. Ya, disebut ghadab itu adalah cirinya sudah mulai ada nada yang tinggi. Nah, nada yang tinggi, lalu kemudian yang kedua ada mulai fisik. Ya, kemarahan itu misalnya ada yang melempar barang, ya, membanting pintu, atau misalnya memukul anak, memukul orang lain. Nah, ini sudah levelnya adalah ghadab. Ketika sudah ada nada yang naik, sudah ada tindakan, ya, perilaku, ya, yang misalnya dengan melempar, memukul dan seterusnya, maka ini kategorinya sudah ghadab. Dan ghadab ini sudah mulai dilarang. Karena kalau sudah tahapan ghadab, nadanya sudah tinggi, sudah melakukan tindakan, maka ini akan membahayakan akal manusia. Kemudian yang terakhir, tingkatan ghadab itu adalah tingkatan marah itu disebut dengan la'nun atau ghaidun, ya. Ghaid ini adalah jauh lebih tinggi daripada ghadab, ya. Artinya adalah marah yang sudah sampai mengucapkan kata-kata yang kasar, ya. Marah sudah mengucapkan kata-kata yang hina, maka ini jauh lebih tidak diperbolehkan lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk marah? Melarang kita untuk marah karena sebetulnya di balik larangan kemarahan itu ada manfaat yang sangat besar, yaitu diantaranya adalah untuk menjaga akal kita. Apa yang terjadi? Tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka dia tidak bisa mengontrol, dan ini akan membahayakan pikirannya, akalnya. Kita sering dengar dengan orang yang tensinya tinggi, amarahnya tinggi, ya, emosinya tinggi, banyak menyebabkan penyakit yang sumbernya adalah dari akal, dari pikiran, dari otak. Bagaimana dengan kemarahan itu bisa menyebabkan tensi yang tinggi, darah tinggi, lalu kemudian juga bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa menyebabkan penyakit stroke, ya. Ya, itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk marah. Ya, melarang kita untuk marah. Makanya kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harusnya semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita yang disebut dengan puasa. Dengan puasa itu akan membantu, ya, akan membantu kita untuk mengontrol emosi. Walaupun banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan oleh kita ketika kita ditimpa dengan kemarahan. Salah satunya adalah misalnya dengan cara merubah posisi. Seseorang yang ketika dalam kondisi marah, dalam keadaan berdiri, maka salah satu cara yang bisa diupayakan untuk mengontrol emosinya adalah dengan merubah posisi. Kalau dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Kalau dalam kondisi duduk, maka miringlah, tidurlah, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara berwudu, ya, dengan cara berwudu. Dan yang ketiga misalnya dengan cara mandi. Namun
ada satu cara yang disebutkan dalam Al-Quran yang merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Imran ayat 135 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian untuk menjemput ya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, wad-dharra'i, dan orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan emosinya, menahan marahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada manusia. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa salah satu ya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk marah, karena orang yang mudah marah atau mudah emosi menurut ayat ini adalah akan berimplikasi kepada orang itu akan sulit memberikan maaf. Biasanya ya dari ayat ini ya ulama ada yang kemudian mengkaji bahwa orang yang sulit memberikan maaf biasanya adalah orang yang mudah emosi. Ya, orang yang mudah emosi itu biasanya adalah orang yang sulit berinfak, sulit berbagi. Ya, makanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha, orang yang emosian, ya mudah marah, biasanya orang-orang yang sulit berbagi. Maka ada saran dari para pengkaji hadis ayat ini menganjurkan kepada kita, kalau kita ya ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak memiliki rasa marah yang tinggi, salah satunya dengan cara adalah berinfak, dengan cara berbagi. Ya alladzina yunfiquna bis-sarra, ya yang mudah berbagi, berinfak dalam keadaan lapang, ya wad-dharra'i, dan dalam keadaan sempit. Artinya yang pertama adalah berinfak dalam keadaan kita punya rezeki, wad-dharra'i dalam keadaan sempit, rezeki kita sempit. Itu makna yang pertama. Tapi makna yang kedua diantaranya adalah yunfiquna fis-sarra, kita berinfak kepada orang yang kita sukai. Ya, karena dengan berinfak kepada orang yang kita sukai itu menjadi senang. Wad-dharra'i, dan juga berinfak kepada orang yang kita tidak sukai. Nah, latihan atau cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol emosi adalah dengan cara kita berbagi, bersedekah kepada seorang yang kita sukai ataupun kepada orang yang tidak kita sukai. Itulah bagian yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwa anugerah yang pertama yang Allah berikan kepada kita adalah akal, dan fal-ghadabu yuzilul aqla, dan hati-hatilah terhadap marah, karena marah ini akan menghilangkan akal sehat seseorang. Dan puasa hari ini tentu adalah sebagai upaya ikhtiar kita ya dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi kesehatan ternyata puasa juga mampu mengontrol emosi, mengontrol kemarahan, sehingga dengan puasa ini insya Allah mudah-mudahan membantu kita untuk menjaga akal sehat kita. Masih ada waktu atau sudah selesai? Iya, waktunya sudah cukup ya. Baik, ikhwafillah, sebetulnya masih ada materi yang disampaikan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama, anugerah permata yang ada dalam diri kita adalah akal sehat, maka kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah menghindarkan diri kita melakukan perbuatan amarah. Yang kedua disebut dengan ad-din, kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama, dan salah satu cara untuk menjaga agama kita, kita menghindarkan diri kita dari namanya sifat hasad.
Yang ketiga adalah rasa malu. Rasa malu ini harus kita jaga dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah menghindarkan diri kita dari yang namanya sifat tamak, rakus. Kemudian yang terakhir yaitu adalah amal soleh. Dan untuk menjaga amal soleh ini salah satu caranya adalah menghindarkan diri kita dari melakukan yang namanya riba. Mudah-mudahan kalau dari 4 poin ini Ramadan memiliki peran bagaimana kita bisa menjaga akal sehat kita, kita bisa menjaga agama kita bisa menjaga rasa malu kita, dan kita juga bisa menjaga amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmah, dan itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini banyak sekali khilaf dan kekurangannya. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.